bapak-bapak yang nggak puasa nggak dosa, nggak puasa nggak dosa. Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan bahas tentang puasa Ramadan, karena kita sekarang lagi ada di bulan suci Ramadan. Ya alhamdulillah, sampai hari ini kita puasanya lancar-lancar aja, nggak pernah putus ya. Kita akan bahas puasa Ramadan tapi tidak seperti biasanya. Dan ini jarang diungkapkan oleh orang lain. Kayaknya baru kali ini aja ini dibahas. Jadi buat kalian yang penasaran apa aja yang mau kita bahas tentang puasa Ramadan, tetap tonton ini sampai akhir video ya, biar nggak gagal paham. Ternyata ada golongan bapak-bapak yang nggak puasa nggak dosa ya. Mau tahu siapa aja? Nah, langsung saja kita bahas siapa saja mereka ya. Yang pertama ya, yang pertama adalah bapaknya kucing ya. Jadi bapaknya kucing itu nggak wajib puasa. Ini juga termasuk bapaknya burung, bapaknya semut ya, bapaknya siapa lagi ya, bapaknya ayam ya, dan bapak-bapak hewan lainnya di luaran sana yang masih banyak betul kalau mau disebutin ya. Jadi itu dia. Jadi mereka itu gampang ya, enak. Bapak-bapaknya hewan tadi itu nggak puasa. Makanya mereka itu santai aja ketika mendekati waktu azan maghrib. Kan beda kalau kita ya. Kalau kita itu sudah dekat azan maghrib, kita tuh sibuk ya, sibuk cari kolak, sibuk cari es buah ya, sibuk cari manisan, sibuk cari gorengan, celengan ya. Iya, celengan ya, karena mau beli gorengan nggak punya duit, jadi kita bongkar celengan ya. Kalau nggak ada celengan kita ya, celengan adik kita, celengan kakak kita, celengan ibu kita. Yang nggak boleh itu adalah celengannya mantan. Tapi lebih kasihan lagi yang nggak pernah punya mantan ya. Nah itu tadi adalah golongan yang pertama, bapak-bapak yang nggak puasa nggak dosa ya. Buat kalian yang nggak setuju dengan poin pertama tadi, kalian bisa komen dan stop video ini, nggak apa-apa ya. Buat kalian yang setuju dan pingin tahu lagi siapakah golongan berikutnya, nah, kalian bisa ngikuti pada poin yang kedua. Yang kedua ini adalah bapak kuncung ya. Kalian tahu nggak bapak kuncung itu apa ya? Tenang. Bapak kuncung ini bukan bapaknya kuncung, bukan bapak yang namanya kuncung ya. Bapak kuncung ini bukan nama orang, bukan nama gunung ya, apalagi merek mobil ya. Bapak kuncung ini adalah nama serangga ya di kampung saya. Nggak tahu kalau di kampung kalian apa namanya ya. Buat yang masih penasaran bapak kuncung itu apa, nah ini lihat di sini ini gambarnya. Lihat di sini bapak kuncung itu apa ya. Udah tahu belum? Kalau udah tahu, nah udah jelas. Nah ini dia, ini yang namanya bapak kuncung ya. Jadi kenapa sih bapak kuncung itu nggak puasa nggak dosa ya? Kalian lihat aja ya, badannya itu kecil. Jadi bisa jadi dia itu nggak puasa karena badannya kecil. Coba kalian perhatikan lagi nih, perhatikan lagi. Nah kalau kalian perhatikan secara detail, kakinya itu kecil. Bisa jadi karena dia sudah menerapkan pola diet yang baik dan benar gitu ya. Bayangin
Kalau dia puasa mungkin bisa jadi lebih kecil lagi. Bapak kuncung ini adalah hewan yang tidak serakah. Coba aja kalian tes ya. Coba kalian makan nasi rendang misalnya ya, atau nasi ayam bakar, atau ada gorengan di piring ditaruh di meja ya. Kalian ke kamar mandi sebentar, terus ada bapak kuncung lewat, itu pasti nasinya utuh semuanya, nggak akan berkurang satupun ya. Nah, tapi coba kalian taruh gorengan di meja, kalian taruh nasi rendang, ayam bakar ya, apalagi dompet ya. Terus adik Anda lewat, adik kalian lewat, ya pasti itu dompetnya ngurang selembar, nasinya ngurang separuh, ayamnya hilang, gorengannya dibawa semua ya. Nah, buat kalian juga yang lagi diet, pengen ngecilin perut ya, pengen ngecilin kaki, ngecilin lengan, ngecilin hidung, kalau ini bukan karena diet ya, ini karena memang pesek hidungnya ya. Nah, ini dia poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini poin yang beda dari poin 1 dan 2 tadi. Beda dari golongan 1 dan golongan 2 tadi. Kalau golongan 1 dan 2 tadi ini agak susah saya ikuti ya. Mungkin kalian juga susah untuk mengikutinya. Kalian nggak mungkin jadi bapak kuncung, agak susah ya, karena badannya sekecil itu ya. Kalian juga akan susah untuk ngikuti jadi bapaknya hewan-hewan tadi itu ya. Saya udah coba ya, bayangin ya, kalau jadi bapaknya ayam itu capeknya kayak mana gitu ya, sibuk ya. Setiap hari harus cari makan, cari makannya kepalanya harus nunduk-nunduk ke tanah gitu ya. Pagi-pagi yang lain belum bangun, kita harus sudah bangun, berkokok gitu ya, panjang gitu ya, nggak tahu manggilin siapa. Setiap pagi itu rutin gitu ya. Nah, itu kalau jadi bapaknya ayam tuh susah banget ya. Kalau jadi bapaknya burung wah susah banget ya. Jadi bapaknya burung tuh setiap hari harus terbang, capek, sayapnya ngepak-ngepak setiap hari itu capek, cari makannya harus jauh banget, terbang tinggi gitu ya, banyak angin ya. Kalau saya mungkin masuk angin gitu ya, nggak terbang tinggi aja sering masuk angin gitu. Jadi bapaknya semut susah lagi karena gelap, masuk ke lubang-lubang sempit ya, itu saya lebih nggak bisa lagi ya. Ya paling sedikit bisa jadi bapaknya kucing itu sudah coba saya terapkan sedikit-sedikit. Itu kalau cuman meong aja itu bisa saya ya, itu bisa saya ya, kalian juga pasti bisa. Jadi kalau nanti dipanggil istri, Abi nanti ke kamar ya, nah kalian jawabnya meong gitu, meong gitu ya. Nah itu pasti bisa ya. Nah tapi kali ini kita akan bahas yang ketiga ya. Golongan ketiga ini sangat spesial karena ini memungkinkan sekali untuk Anda tiru sepenuhnya ya. Yang ketiga ini adalah bapak-bapak yang lagi gila ya. Ya kita bahas orang gila lagi ya. Jadi orang gila itu aman ya, orang gila itu bebas ya, orang gila itu nggak akan kerampokan ya kan, orang gila itu aman. Orang gila itu juga aman dari perintah sholat, perintah zakat, perintah naik haji, perintah ngaji, perintah nyuci piring, perintah ngomong anak, perintah ngangkatin jemuran. Kalau itu kayaknya tugas saya itu ya, malah curhat jadinya ya. Nah itu tadi ya, orang gila itu aman dari tugas-tugas tadi, termasuk perintah puasa. Jadi orang gila itu nggak puasa nggak dosa. Nah saya coba cari tahu kenapa orang gila itu kok nggak puasa nggak dosa. Nah ternyata setelah saya cari tahu adalah orang gila itu ternyata nggak tahu waktu. Beneran. Percaya nggak kalian? Nah harus percaya ya. Kalau yang nonton video ini harus percaya ya. Kalau enggak ya di stop aja videonya ya. Ya orang gila itu nggak tahu waktu. Kalau nggak percaya kalian tanya aja langsung ke orang gilanya ya. Coba kalau ada kalian ngelihat orang gila di samping tong sampah, di bawah pohon, di bawah jembatan gitu,
tanya ya, orang gilanya lagi nyantai ngerokok gitu ya, biasanya orang gila kan gitu ya. Orang gila coba tanya, mas ini siang atau malam? Pasti dia diem aja, karena dia nggak tahu itu. Atau kalaupun dia jawab, itu dia cuman senyum-senyum aja. Saya kemarin coba tanya ke orang gila ya, coba tanya ke orang gila, ternyata dia nggak jawab apa-apa. Dia cuma diem, senyum-senyum aja. Nah, saya itu jadi curiga. Jangan-jangan dia ngomongnya tuh dalam hati. Ngomongnya dalam hati. Ternyata ada orang yang lebih gila dari saya. Nah itu akhirnya begitu saya sadar begitu ya, saya nggak tanya lagi. Nanti takutnya saya lebih gila dari dia gitu ya. Nah itu dia kenapa orang gila itu nggak puasa ya, karena dia nggak tahu waktu ya, nggak bisa membedakan siang atau malam, jam 7, jam 8, jam 9, pagi, sore dia nggak tahu. Makanya dia enjoy, dia santai. Dia kalau jalan tuh santai, dia mandang hidup itu santai ya. Kita kan nggak pernah ngeliat ya, orang gila jalan buru-buru ya kan. Oh cepet-cepet kayak dikejar sesuatu gitu ya. Coba aja kita tanya misalnya orang gila, ada orang gila kita tanya, Pak, kenapa kok jalannya cepat-cepat? Iya mas, saya ini buru-buru. Loh kenapa bapak kok buru-buru? Iya, soalnya saya terlambat nongkrong di pasar. Jadi itu tadi adalah 3 golongan yang nggak puasa nggak apa-apa gitu ya. Terima kasih sudah menonton video yang tidak terlalu bermanfaat ini. Buat yang suka, jangan lupa pencet tombol like, share ke teman-teman Anda, dan subscribe channel ini supaya kita tetap semangat untuk membuat video. Sampai ketemu lagi di Bukan Ari Aja. Dadah.